anjing itu kawin dengan manusia. Al-mutawallidu al-mutawallidu baina kalbin wa adamiyah. Anak yang lahir dari hasil perkawinan anjing dan manusia. Umpama ada manusianya cewek, anjingnya cowok, kawin, kemudian lahir anak. Niki fa in kana ala suratil kalbi fanajasun. Kalau anak yang lahir dari perempuan itu kok berwujud anjing, maka pasti najis. Tapi wa in kana ala suratil adami, tapi kalau lahir kok berwujud manusia, fatahirun, maka dia suci. Suci. Baik dalam keadaan kering maupun dalam keadaan basah. Keringetan ya tetap suci yang menungso. Umpama mondok Pak, anak Pak anjing ini mondok, kemudian jadi santri, mualim Pak, pinter maca kitab, terus jadi imam masjid, imami sholatnya sah betul? Sah betul? Sah betul? Is pokoknya napa bisa jadi menungso walaupun bin ya niki. Nah, wal mutawallidu baina kalbaini najasun walau kana ala suratil adami. Anak yang lahir dari perkawinan anjing dengan anjing atau babi dengan babi atau anjing dengan babi itu najis walaupun berwujud manusia. Ada anjing kawin sama babi, lahir berwujud manusia, maka anak yang lahir ini najis. Kenapa? Bapak maknya najis kabeh nih, najis. Wal mutawallidu baina adamiyyin tahirun. Anak yang lahir dari perkawinan manusia dengan manusia itu suci semua. Walau kana ala suratil kalbi, walaupun bentuknya menyerupai anjing, tetap suci. Bon, intinya tergantung nopo bibitnya, tergantung orang tuanya. Kembali ke penjelasan, jadi semua hayawan, semua binatang itu suci kecuali anjing dan babi dan hewan yang keluar dari hasil perkawinan anjing atau babi bersama dengan hewan yang suci. Wal maitatu kulluha najasatun. Semua bangkai itu najis. Illa samaka, kecuali ikan. Yang dimaksud ikan ini hewan yang hidup di air saja, baik air tawar maupun air laut, air asin atau air payau. Pokok hewan yang hidup di air itu disebut ikan. Nah, semua bangkai itu najis kecuali bangkainya ikan, wal jaroda belalang, wal adamiyah dan manusia. Jadi semua bangkai itu najis. Nah, karena najis haram dimakan, haram dikonsumsi. Kecuali bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan jenazah atau mayatnya manusia. Itu bangkai Pak ya. Masuk manusia di bangkai batang-batang. Ya, anak wong enten tiyang jenenge umpama kliwon meninggal dunia. Ono kanca teko badange wis ditusi, mosok ngoten Pak. Ya mesti yo mayite lah ya. Ya, mosok badange jenazah atau mayit gitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahaltu lana uhillat lana maitatani wa damani. Ada dua bangkai dan ada dua darah yang dihalalkan untuk kita. Jadi dua bangkai ini halal dimakan, dua darah ini juga halal dimakan.
Dua bangkai itu satu, as-samaku wal jaradu, bangkai ikan dan bangkai belalang, itu halal dimakan. Yang kedua darah, wal kabidu wat tihalu, hati dan limpa, ya. Hati dan limpa itu dua-duanya memang tempatnya darah, ya. Tapi halal dimakan. Jenengan kalau nggak percaya, tumbaso hati ini ayam ya, silakan dicuci. Setelah dicuci coba biarkan, pasti keluar lagi darah. Nggih, nggih memang gini hati, apa gini darah. Tapi halal dimakan. Nggih, termasuk ikan apapun pokok ikan, ya. Walaupun sudah jadi bangkai tetap halal. Masih ingat pengertian bangkai ya? Apa bangkai itu? Nah, bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Hewan yang matinya tidak disembelih secara syar'i, itu bangkai. Artinya walaupun disembelih, tapi kalau sembelihannya tidak syar'i, ya bangkai. Termasuk ikan yang dijual di pasar kan, batang sedaya ya? Iya, bangkai semua Pak. Ikan tongkol yang dijual di pasar itu bangkai, ikan tuna itu bangkai, mujair itu bangkai. Kenapa bangkai? Tidak disembelih, tidak disembelih. Nah, jadi wal maitatu kulluha najasatu, semua bangkai itu najis illa samaka wal jarada wal adamiyah, kecuali bangkainya ikan, belalang dan jenazah manusia. Wa fi ba'din nusahi wa bena adam wa benu adam, tidak usah di apa, tidak usah di basaman. Fa innaha tahiratun, maka bangkai tiga itu suci. Wa yuksalul ina'u miwulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Ini cara mensucikan najis mughal bathol. Wa yuksalu, dan disiram, al ina'u bejana atau wadah, miwulugil kalbi, karena jilatan anjing, wal khinziri, dan babi, dicuci, disiram sab'a marratin, sebanyak 7 kali siraman. Nyiramnya bima'in tohurin, dengan air yang mensucikan, suci dan mensucikan. Nah, 7 kali siraman itu ihdahunna, salah satu dari 7 siraman, maskubatun biturab, dicampuri debu. Yang dimaksud turab itu tanah. Yang dimaksud turab itu tanah. Ini perlu dicontohkan. Karena apa? Kadang kalau nggak dicontohkan, ini kita nggak ngerti. Jadi kalau ada entah itu wadah atau pokoknya benda, termasuk mungkin anggota badan, kok kena najisnya anjing atau babi, baik dijilat atau yang lain, maka wajib disiram 7 kali. Salah satu dari 7 itu dicampuri dengan debu. Yang dimaksud debu itu tanah. Ya tanah biasa, tapi tanahnya suci. Airnya suci, tanahnya suci. Umpama yang dijilat ini, dijilat ini disiram 7 kali, salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah suci. Nah, sekarang caranya, umpama jenengan punya sandalnya terkena atau nginjek kotoran anjing, sandalnya baru beli, mereknya Swallow. Wah, Pakan Lulu. Ya boleh lah Pakan Lulu atau Omipet, kan mahal ya. Mau baru beli, masih baru, mau dibuang ya sayang ya. Nah, kan disucikan. Caranya mensucikan gimana?
hilangkan dulu najisnya, kotorannya itu dihilangkan dulu. Caranya gimana? Ya terserah, bisa dicodek-codek atau digosok-gosokkan ke tanah. Kalau sudah hilang, ya hilang kotorannya itu, baru disiram 7 kali, salah satunya dicampur debu. Caranya gimana ya teman? Ada 3 cara dalam mencampur debu. Cara pertama, ini yang gampang. Ambil wadah, ambil bejana wadah, entah ember apa, timba apa, dikasih debu, dikasih tanah suci. Jadi jenengan sebelum menyiram, mencuci, ngambil tanah, diletakkan di tempat di wadah, kemudian dikasih air. Setelah diaduk kan budak keruh, nah, baru sandalnya disiram, siram 3 kali, nah 3 kali, pakai air suci dan mensucikan. Setelah 3 kali, air yang campur tanah keruh itu dibikin keruh, digudak, diaduk kan keruh, disiram. Berapa kali siram? 4. Baru disiram lagi dengan air suci dan 3 kali, 7 kali pun suci. Jelas ya? Ini jadi sandalnya, kotorannya dibuang dulu, dibersihkan dulu. Jangan begitu kena kotoran anjing, sandal langsung disiram 7 kali, salah satu campur debu. Setelah dicuci masih tersisa Pak, kotoran anjingnya masih nempel, ya udah suci. Jelas ya? Nah, itu sandal. Sekarang umpama celana, jenengan pas kerja atau jalan mana, dijilat anjing celananya. Caranya tahu? Tahu mensucikannya? Nah, ini Bapak yang dijilat celananya yang dikenain jilatan yang ini. Ya. Biasanya kan ada kelihatan ya, udah kering, ya udah disiram. Tadi itu caranya, ngambil tanah dulu, tanah suci, maksudnya tanah yang suci, tanah suci sana, tanah yang suci, ditempatkan wadah, dikasih air, diadukkan keruh, baru disiram 3 kali, 3 kali. Setelah disiram 3 kali, air keruh tadi yang campur tanah diaduk lagi, kalau sudah keruh disiramkan. Berarti nyiramnya sudah berapa kali? 4 kali. Disiram lagi 3 kali, sudah 7 kali. Salah satunya campur debu. Nah, suci bukan masih ada tanahnya. Kalau masih ada tanahnya ya dibersihkan, disabun boleh, disikat juga boleh. Paham ya? Jangan dibuang, kena celana, kena jilat anjing karena nggak tahu cara dibuang. Emang kasihkan saya aja. Ini biasanya mbok-mboknya ibu-ibu itu yang, makanya sering saya sampaikan, sebetulnya kalau ibu-ibu ikut tambah bagus. Ya, ini karena ibu-ibunya tidak ikut, jadi saja yang menyampaikan ke ibu-ibu. Ya, yes. Etok-etok belajar dari Ustaz. Disampaikan, biar tahu cara mensucikan. Nah kalau cara yang kedua disiram sama kaki, nginjek kotoran anjing, kaki lah. Dihilangkan dulu kotorannya barangkali lengket. Setelah itu disiram, ngambil tanah dulu, tanah suci. Makanya tanah yang suci, ambil, dikasih tempat. Kaki yang kena jilat kotoran anjing disiram dulu 3 kali. Kemudian tanah diambil, digosok-gosok. Setelah digosokkan, tadi disiram berapa kali? 3, berarti ditambah 4 kali sambil digosok pun suci. Itu cara kedua. Kalau cara ketiga langsung digosok. Jadi umpama injek kotoran anjing, kan dihilangkan dulu kotorannya, barangkali lengket, disiram dan sebagainya. Setelah
hilang kotorannya itu, langsung digosok pakai debu. Oke, gosok kemudian disiram 7 kali. Betul. Tapi yang gampang yang pertama tadi, yang mudah, yang mudah dan enak itu yang pertama tadi. Ngambil tanah yang suci, dimasukkan ke tempat, dikasih air, diaduk keruh, kemudian disiram. Najisnya itu yang terkena najis disiram 3 kali, kemudian disiram pakai air keruh itu, nah, kemudian disiram lagi pakai air suci dan mensucikan 3 kali. Jadi cara mensucikan najis mughal lalu. Fa in kanal mutanajjisu bima dzukira fima in jalin kadurin, maka jika benda yang terkena najisnya anjing atau babi itu berada di air yang mengalir dan airnya keruh, air mengalir keruh, umpama air sungai yang sedang banjir apa? Banjir. Nggak, air sungai yang keruh. Ya banjir kan keruh. Biasa pas hujan kan bawa tanah, bawa debu. Nah, ini kalau benda yang terkena najis mughalladah itu diletakkan di air yang mengalir dan airnya keruh. Kafa mururu sampai ijaroyatin alaih, maka sudah cukup. Artinya sudah suci benda yang terkena najis itu kalau dilewati aliran air sebanyak 7 kali aliran. Jadi jenengan punya celana dijilat anjing, pas hujan lebat, selokan airnya penuh ngalir, keruh semua Pak, keruh dengan tanah. Kok enak guys? Tinggal nyelup, ya, goyang, diangkat 1 kali ya, celup lagi 2 kali, celup lagi 3 kali sampai 7, enak, ya, beterusan nyiram, suci pun, niki yang dimaksud kafa mururu sampai ijaroyatin alaih, bila takfirin, ya, bila takfirin tidak usah mencampuri debu karena airnya sudah keruh. Wa idza lam tazal ainun najasatil kalbiyati illa bisittin matalan, ketika bentuknya najis mughalladah, najisnya anjing itu tidak bisa hilang kecuali dengan disiram sebanyak 6 kali, husibat kulluha ghuslatan wahidah. Jadi maksudnya ngeten, umpama ada kaki ngicek kotoran anjing, kan najis mughalladah, disiram, sudah disiram, disemprot sampai 6 kali baru hilang lengketnya itu loh, kotoran anjing kan lengket ya. Nah disiram 1 kali belum hilang, mau gosok yang jijik kan ya, gosok, jadi dibiarkan, disiram aja. Nah sampai disiram 6 kali baru hilang ainun najasanya tuh, kotorannya itu baru hilang. Maka walaupun sudah disiram 6 kali tapi baru hilang saat siram ke-6, husibat kulluha ghuslatan wahidah, maka dianggap atau dihitung 1 kali, baru 1 kali juga. Baru 1 kali karena baru hilang. Nyambung ya? Nyambung atau bingung? Nyambung. Nah, ini berarti walaupun sudah disiram 6 kali, yang ke-6 baru hilang, itu tambah baru 1, tambah 6 kali itu 6 kali, yang salah satunya tambur debu. Ini makanya saya bilang tadi Pak, kalau kena kotoran anjing dihilangkan dulu kotorannya, kalau sudah hilang baru disiram. Mana tuh Pak? Enak. Wal ardu turabiyatu, adapun tanah yang mengandung debu,
ayat tanah-tanah ngoten niku. La yajibu turabu fiha alal asal, maka tidak wajib dicampurkan debu ke dalamnya. Artinya ngeten, pama ada tanah, ya tanah biasa teman. Ada anjing kencing, ya, ada anjing kencing. Pama halaman rumah jenengan itu tanah, ada anjing masuk kencing. Berarti tanah itu kena najisnya mukul atau takut anak jenengan nanti main di sana kemudian kena najisnya, kan harus disucikan Pak. Nggih. Maka cukup disiram saja 7 kali, tidak usah dicampur debu. Wong tanah Pak, nggih. Ya. Paham maksudnya nggih? Paham. Jadi kalau tanah itu tanah. Ya. Kok kena najis anjing, kena kencingnya anjing, ya sudah disiram, tinggal nyiram aja 7 kali, tidak usah campur debu, kalau tanah seluruh disiram tidak usah. Itu kalau kencing. Kalau kotorannya anjing, bapak ada anjing masuk ke halaman rumah jenengan, tanah lah, buang air besar, takut anak-anak main ke sana kena najis, ambil itu kotoran besarnya pakai pacul lawannya, nah dibuang kemudian disiram. Loh kok disiram? Iya, yang namanya buang air besar itu pasti juga buang air kecil, makanya disebut buang air besar. Karena apa? Ya dua-duanya masih keluar. Nah, buangnya. Oke. Kita ini Pak Yun Sewu kalau buang air kecil paling kan cuma air aja kan yang keluar. Nggih, air. Tapi kalau buang air besar, Air kecilnya yang keluar. air kecilnya keluar, gedang gorengnya yang keluar. Nah, gitu. Double, makanya disebut air besar. Nah, termasuk anjing, ada anjing mau buang air besar, itu pasti kencing juga. Makanya kalau ada tanah, rumah jenengan ada halamannya tanah, ada anjing masuk kok buang air besar, kotorannya dibuang, setelah dibuang disiram 7 kali, ngoten. Karena pasti mengandung unsur air kecilnya tadi. Wa yusalu min sa'iri aibakin najasat marratan wahidah. Dilanjut sedikit nggih? Nggih. Kuat kan? Ya. Nah, Bijing mboten napa-napa. wa yusalu min sa'iri aibakin najasati marratan wahidah. Najisnya selain anjing dan babi, entah itu najis, najis selain anjing dan babi, ini cukup disiram marrotan wahidah, 1 kali saja. Yang penting sifat-sifat najis itu hilang, baunya, warnanya, rasanya najis hilang. Cukup disiram 1 kali. Kalau memang dengan 1 kali siraman sudah hilang, ya sudah cukup. Marrotan wahidah. Ta'ti alaiha, yang 1 kali siram alaihi, yang 1 siraman ini sudah bisa menghilangkan najis. Cuma wassalasu afdol, mencuci atau menyiram 3 kali itu lebih utama. Jadi apa? Umpama jenengan buang air kecil, buang air kecil, pipis, kan wajib istinja, kan wajib disucikan, ada najis. Itu sekali siram sebetulnya sudah sah, karena pasti hilang. Cuma 3 kali siraman itu lebih afdal. Sunnahnya kan 3 kali, termasuk mensucikan najis yang lain. Pokok najis mutawasitoh, ya, itu sekali siram kok sudah hilang, ya cukup. Cuma sunnahnya afdalnya 3 kali.
Itu di bawahnya itu tidak usah dibahas karena penjelasannya sama dengan yang tadi. Termawon. Walamma faragul musannifu mimma yadhuru bil ghusli syar'a fi ma yadhuru bil istihalah. Ya. Jadi intinya air itu kalau sifat-sifat air berubah disebabkan karena benda najis, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau berubahnya karena benda suci, maka air itu tetap suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sifatnya berubah. Lagi. Terus mensucikan najis mughalladah, caranya gimana? Disiram 7 kali pakai air yang suci dan mensucikan, salah satunya dicampur debu atau tanah. dan tanah suci. Nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi hulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah.